Serta dapat mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Acara Green Opening Mapres Academy tahun 2021 disponsori oleh Ines Cosmetic, Arus Balik Coffee, Dipo Rental, dan Wardah. Thank you.
2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam konservasi. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Zainuri SE MSI AKT. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. S. Martono MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Abdurrahman MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Hendi Pratama SPD MA. Yang kami hormati Koordinator Kemahasiswaan, Dr. Wirawan Sumbodo MT. Yang kami hormati Pembina BEM KM UNES, Rustianto SPD MT. Yang kami hormati Pembina Mawapres Akademi, Bayu Triwibowo STMT. Yang kami hormati Staf Ahli Bidang Prestasi, Nanik Wijayanti MSI. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa BMKM UNES, Wahyu Suryono Pratama. Yang kami hormati Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UNES, Franz Colin Malika Gultom. Yang kami hormati pula segenap panitia dan peserta Grand Opening Mawapres Academy 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di acara Grand Opening Mawapres Academy. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir nanti. Kami ucapkan selamat datang di acara Grand Opening Mawapres Academy yang bertajuk Merajut Mimpi Mengukir Prestasi. Set your goals high, it's time to shine. Teman-teman kami, Mawapres Academy merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari Grand Opening dengan mendatangkan pembicara yang memiliki impact besar kepada mahasiswa agar termotivasi untuk berprestasi. Yang nantinya akan berlanjut dengan serangkaian kegiatan festival prestasi meliputi Competition Week, Conference Week, Literatur Week, dan Recognition Week. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Syarul Habib Maulana dan rekan saya Aulia Nisa akan membacakan susunan acara pada kegiatan Grand Opening Mawapres Academy 2021 yang antara lain sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNES. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara Grand Opening Mawapres Academy dengan bacaan tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNES. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, membangun insan yang akademis, berprestasi berbudaya, berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Nilai Dharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah derap pembangunan, mendidik putra bangsa menjadi cendekia untuk Indonesia tercinta, berwawasan nilai konservasi, bereputasi internasional, berlimpah berkah rahmat, semoga selalu jaya. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, membangun insan yang akademis, berkarakter serta berdaya guna, berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Nilai Dharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah derap pembangunan, mendidik putra bangsa menjadi cendekia untuk Indonesia tercinta, berwawasan nilai konservasi, bereputasi internasional, berlimpah berkah rahmat, semoga selalu jaya. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, membangun insan yang akademis, berkarakter serta berdaya guna, berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Nilai Dharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah derap pembangunan, mendidik putra bangsa menjadi cendekia untuk Indonesia tercinta, berwawasan nilai konservasi, bereputasi internasional, berlimpah berkah rahmat, semoga selalu jaya.
terbang setinggi angkasa, membangun insan yang akademis, berkarakter serta berdaya guna, berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Dharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah gelora pembangunan, mendidik putra bangsa menjadi cemerlang untuk Indonesia tercinta, berwawasan nilai konservasi, bereputasi internasional. 55 tahun perjalanan Universitas Negeri Semarang menjadi pilar kemajuan pendidikan Indonesia. Silakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Panitia. Kepada Rahma Anissa Izania, kami silakan. Yang lihat TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rusyanto, selaku Pembina BMKM Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Bayu Triwibowo, selaku Pembina Mawapres Akademi. Yang kami hormati Ibu Nani Wijayati, selaku staf ahli prestasi. Yang kami hormati Presma, Wapresma, Mas Wahyu dan juga Mas Colin. Dan tak lupa para teman-teman panitia dan juga para peserta Grand Opening Mawapres Academy 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Grand Opening Mawapres Academy 2021 yang bertajuk Merajut Mimpi, Mengukir Prestasi, Set Your Goal Heights, It's Time to Shine. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya Mawapres Academy adalah merupakan cita-cita besar dari BMKM UNES melalui Kementerian PSDM untuk mewujudkan para mahasiswa UNES yang semakin berprestasi. Kemudian, Grand Opening Mawapres Academy ini nantinya akan didatangkan para pembicara hebat yang nantinya akan memotivasi para teman-teman mahasiswa UNES sekaligus untuk menciptakan iklim prestatif di kalangan mahasiswa UNES sehingga terwujudnya mahasiswa UNES yang unggul dan berkualitas dengan berbagai ragam macam prestasi. Kemudian, Bapak, Ibu, dan para teman-teman semuanya, Mawapres Academy ini nantinya tidak hanya berhenti di Grand Opening saja, tetapi juga akan ada serangkaian acara yang berkelanjutan, yakni ada festival prestasi dan juga sharing dengan para tutor. Dan tutor ini adalah Mawapres UNES terpilih pada tahun 2021. Adanya festival prestasi ini nantinya akan dikupas secara tuntas berbagai macam prestasi, baik itu prestasi di cabang kompetisi atau juga non-kompetisi, oleh para pemateri-pemateri hebat beserta tips and triknya, sehingga nantinya para mahasiswa UNES dapat mengetahui dan juga teredukasi mengenai prestasi-prestasi apa saja yang bisa diraih oleh mahasiswa UNES.
sehingga akan semakin banyak prestasi-prestasi, semakin banyak ragam prestasi yang bisa diraih oleh para mahasiswa, sehingga dapat mewujudkan UNES yang unggul dan gemilang dengan berbagai ragam raihan prestasi. Harapannya, adanya Mawapres Academy ini nantinya bisa mendorong mahasiswa UNES menjadi mahasiswa yang prestatif dan mewujudkan UNES yang lebih unggul dan juga berkualitas. Kemudian saya, selaku Ketua Panitia, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan Grand Opening Mawapres Academy pada siang hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Menteri PSDM BMKM UNES 2021. Kepada Saudara Milham Hakim, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mahabbah, tahiyatil qalbi, lil qalbi ala wahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fathur-Rahman M. Hum beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Pembina BMKM UNES 2021, Pak Rusyanto, dan juga yang saya banggakan terutama pada panitia dan juga peserta Grand Opening Mawapres Academy tahun 2021. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada tanggal 8 Mei ya 2021 dari Kementerian PSDM BMKM UNES ada beberapa program kerja hebat. Salah satunya yaitu Mawapres Academy yang tujuannya adalah tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa UNES pada tahun 2021, akselerasi dari tahun 2020 yang dimana kita sudah survive, walaupun kita di tahun 2020 kita slugging banget untuk mendapatkan sebuah prestasi, namun di tahun 2021 BMKM UNES melalui Kementerian PSDM menginisiasikan agar prestasi mahasiswa UNES tahun ini dapat meningkat dan melejit jauh lebih baik sebelum adanya pandemi. Yang dimana Kementerian PSDM ini berfokus pada tiga bidang besar, maksud saya, yang sebelumnya hanya berfokus pada kaderisasi, namun pada tahun ini dengan semangat perubahan, salam perubahan yang dibawa BMKM UNES tahun 2021, Kementerian PSDM mengembangkan 3 poin besar, yaitu akademik, kemudian ada kaderisasi, dan juga adalah kepribadian. Kenapa akhirnya dikembangkan menjadi 3 poin besar ini? Karena tujuannya bekal mahasiswa bukan hanya di kaderisasi, namun di bidang akademik, di prestasi, dan mengenali potensi dirinya juga perlu, agar tahu bagaimana 5 tahun ke depan bahwasanya tahu goals-goalsnya yang akan dicapai, di mana the leader of tomorrow, the youth of today, maksud saya, the youth of today, the leader of tomorrow. Pemimpin pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Maka dari itu, dari sekarang dibekali tentang kaderisasi, tentang prestasi, akademik, dan juga pengenalan dirinya agar tahu bagaimana basic mahasiswa yang sebenarnya, agar tidak mengikuti arus, tapi dia benar-benar tahu apa sih yang ada di dalam dirinya, apa sih yang menjadi kelemahan yang menjadikan power, sehingga kelemahan yang dimiliki menjadikan power untuk kedepannya. Kurang lebihnya, dari saya cukup itu. Semangat buat teman-teman mahasiswa UNES untuk mendulang banyak prestasi, dan apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Rektor Universitas Negeri Semarang sekaligus membuka acara Mawapres Academy 2021 kepada Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syaikhil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat mahasiswa yang kami hormati, pada siang hari ini mohon maaf Bapak Rektor tidak bisa menghadiri langsung memberi sambutan, dan beliau menugasi saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk memberi sambutan dan sekaligus membuka acara Mawapres pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga ada Pak Ruswanto, ada Pak Hendi, mungkin ada bapak-bapak yang lain, dan para segenap mahasiswa yang saya cintai, sungguh saya berbahagia sekali bisa hadir pada siang hari ini di tengah-tengah bulan puasa. Semoga kita tetap semangat. Mahasiswa harus tetap semangat sampai tidak ada batas ya, tidak ada batas. Selalu semangat terus, jangan sampai kita berhenti semangatnya. Saya minta dengan hormat kepada seluruh panitia yang telah mengadakan acara ini dengan baik ya. Sungguh saya sangat senang sekali. Ada MC, ada ketua, benda dan sebagainya. Saya mengharap supaya acara-acara ini nanti ada follow up-nya. Apa yang ingin diraih oleh panitia. Masalah prestasi yang bagaimana yang akan dideklarasikan oleh UNES. Kemudian Mawapres model kementerian juga ada, sekarang sudah berlangsung ya, yaitu ada tesnya itu beragam, ada bahasa Inggris, ada etika dan sebagainya. Tapi kalau yang di versi BEM KM UNES ini nanti supaya dijelaskan sebelum berlangsung ya, sehingga para peserta akan bangga atas prestasi yang telah diraihnya nanti. Para mahasiswa yang kami hormati, memang betul acara-acara ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita tidak mengadakan, maka mereka yang berprestasi nggak tahu. Ibarat pertandingan tinju. Orang atlet tinju itu kalau dia tidak pernah diadu, akan menurun prestasinya. Semakin tua, tidak dipakai lagi. Maka ini acara-acara spin perlu dilakukan. Baik itu kompetisi apa yang olahraga atau apa itu perlu dilakukan. Tanpa ada kompetisi, tanpa ada pemilihan, prestasi nggak akan meningkat. Dengan ada Mawapres ini, nanti para juaranya akan insya Allah akan semakin berprestasi. Karena dia sudah diakui oleh tim, panitia, ada berprestasi, maka dia akan membawa beban yang lebih berat. Saya berprestasi di UNES. Maka saya telah lulus, harus bisa bekerja dengan baik. Berprestasi juga dalam bekerja, dan seterusnya. Seperti kader-kader kita sekarang ini. Seperti kita lihat dulu Pak Hendi Pratama itu berprestasi. Kemudian dia jadi dosen. Kemudian sekarang sudah menjadi WR4. Dan seterusnya nanti dia akan jadi apa. Saya yakin dia akan memegang prestasi itu dengan sebaik-baiknya. Manakala pada saat itu di mahasiswa, dia merasakan, oh saya hebat ya, diakui. Maka dari itu, masa berprestasi yang akan ada di UNES ini, harapan saya nanti bisa lulus, bisa mencapai pekerjaan yang sesuai yang diidamkan, mungkin jadi dosen, atau jadi pengusaha, atau jadi bekerja di instansi yang lain. Insya Allah kalau itu nanti dia tetap berpegang teguh pada hari ini, pada dia mahasiswa, saya yakin akan mudah untuk membawa prestasi di masa-masa ke depan. Ini yang paling penting sekali. Kemudian
kepada para peserta yang mungkin tidak jadi juara, ya enggak apa-apa, dia sudah mendukung, istilahnya memberi kontribusi pada sang juara. Tanpa dia enggak ada juaranya gitu ya. Artinya bahwa kegagalan yang diterima saat jadi mahasiswa ini menjadi pemicu semangat. Gagal enggak apa-apa. Nanti kan ada momentum lagi, dia akan muncul lagi. Karena kalau dia gagal, saat dia sudah bekerja gagal, dia tidak pernah gagal selama mahasiswa, ini berbahaya. Apa? Dia menjadi drop. Oh, saya tuh selama SD, SMP, SMA, mahasiswa tidak pernah kalah, kok tiba-tiba saya kalah. Hancur dia. Maka kalah pun juga butuh latihan untuk kalah. Ya tidak apa-apa kalah, nanti kita bertarung lagi, mudah-mudahan bisa menang. Dengan demikian kita menjadi orang yang bagus ya. Artinya kegagalan dan kemenangan itu silih berganti. Mari kita selama hidup kita selalu bersaing dan orang yang tidak berani bersaing, dia nggak bisa maju. Bagaimana dia untuk mengukur kualitasnya kalau dia tidak bertarung? Gitu. Orang pemain tinju nggak pernah bertarung, ya nanti sia-sia dia nggak akan jadi kalah akhirnya. Karena sudah dimakan usia, latihannya sudah tidak rutin, dia akan kalah. Maka sering bertarung berarti akan dia semakin mantap prestasinya. Demikian juga saat jadi mahasiswa, ikut lomba ini, kalah, nggak apa. Latihan lagi, menang, kalah lagi. Ya inilah kehidupan. Selalu ada persaingan hidup ini. Saudara di mahasiswa, persaingan dengan mahasiswa. Nanti telah keluar dari UNES, jadi mahasiswa bertarung dengan universitas yang lain, dengan Undip, UGM, UI, dan seterusnya. Kita nggak boleh minder, kita nggak boleh, wah saya kalah, nggak boleh. Kita harus menang, UNES juara. Nah ini perlu ditekankan pada seluruh mahasiswa UNES agar supaya mental juara itu melekat di hatinya, sehingga kita tidak minder menghadapi mahasiswa yang besar, misalkan UGM, UI, ITB, ya kita nggak apa-apa, mereka juga sama manusia. Saya manusia, kamu manusia, sama-sama makan nasi, ya mari bertarung. Memang untuk menjadi juara itu apapun dah, pertandingan apapun lah, tidak mudah. Orangnya harus fokus untuk latihan, nanti akan jadi juara. Seorang pemain karate, dia untuk menjadi juara di grupnya itu aja, wah sudah latihannya harus melebihi dari teman yang lain. Yang lain betul dia latihan, yang lain tidak latihan dia ikut masih latihan. Bertarung saya yakin akan menang. Tidak ada wah bejo kayak menang. Oh enggak bisa. Menang itu harus dilalui dengan perjuangan yang ketekunan yang lebih dibanding yang lain. Tanpa ketekunan nggak bisa kita menang. Semakin kita keluar UNES bertarung dengan lawan UNES semakin berat persaingannya, karena mereka juga latihan sungguh-sungguh, wah terus nanti berpacu sampai juara nasional, bahkan juara internasional. Ini betul-betul sangat luar biasa. Dia mempunyai mental yang gigih, mempunyai semangat yang gigih. Oleh karena itu seluruh mahasiswa UNES saya mengharap mari kita raih prestasi dengan latihan sungguh-sungguh, dengan kita sering bertarung, berkompetisi, kalah tidak apa-apa, menang kita tingkatkan, ya, karena kalah juga perlu latihan untuk kalah. Tapi nanti akan menang setelah dia menekuni apa bidangnya itu. Para mahasiswa UNES yang saya hormati, UNES harus tetap bergemilang untuk Indonesia maju. UNES sekarang tidak kelas lokal, tapi sudah secara nasional diakui oleh perguruan tinggi yang lain. Setiap ada lomba, UNES
masuk jadi juara 1, 2, atau 3. Nah, ini yang saya senang sekali karena ada dinamika. Dan jangan sampai kita merasa kalah dengan yang lain sebelum kita bertarung. Demikian harapan saya seluruh mahasiswa UNES supaya mari kita menata diri, membangkitkan semangat diri, dan sekaligus kita punya mental yang kuat untuk berprestasi, untuk meraih kemenangan yang baik. Baiklah, Bapak mahasiswa sahabat yang hormati, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara ini akan buka, dan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berprestasi, selamat untuk mengikuti kompetisi apa saja dengan modal semangat. Orang yang tidak memiliki semangat berarti orang itu akan mati. Tidak ada semangat. Tidak ada semangat hidup yang mati. Kita tidak boleh itu. Terima kasih pada seluruh panitia. Saya terima kasih sekali atas kekuatannya untuk mengadakan ini dengan baik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diwakilkan oleh Bapak Abdurrahman. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Saudara Yusril Amin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin doa sesuai agama Islam, dan bagi agama yang lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang mengadakan acara Grand Opening Mawapres Academy Merajut Mimpi Mengukir Prestasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu yang dapat kami amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam memahami ilmu yang dapat bermanfaat bagi kami dan orang lain. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan hari esok. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan hari ini dan hari esok. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran dalam menghadapi kesulitan pada waktu kami mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung bareng. 1, 2, 3. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Mari Pak Dur, foto Pak Dur. Siap. Ya. Kita siap kalau hadir. foto paling awal. Siap, nggih. Oh, ada Pak Wir. Mantap. Nggih. Oke, untuk slide pertama, hitungan ketiga kita 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Panitia Okta dan Suma itu sangat itu ya, all out ya, luar biasa stylenya. Oke, makasih Pak Dur, makasih Pak Wir, teman-teman. Sami Pak Wir 4. Ya. Belum. Oke. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan. Kepada tamu undangan yang memiliki agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room. Siap. Oke. Melu ngowe kangelan.
Tuh, 2, 3. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama kita di acara Grand Opening Mawapres Academy 2021. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga imun tubuh kita biar nggak terjangkit virus COVID itu. Iya. Oke. Apalagi di bulan puasa ya. Siang-siang lagi lapar, gabut, mending kita join di acara Grand Opening. Oke. Oh, ya. Kan ada pepatah bilang nih Kak, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu nih? Oke, kita kenalan dulu kali ya. Biar sayang ya. Ya, biar sayang. Oh iya. Oke. Kenalin nih, nama aku Syahrul Habib Maulana, biasa dipanggil Habib. Dan aku Aulia Harun Anissa, biasa dipanggil Aulia. Oke, jadi kita di sini tuh mau memandu teman-teman semua di acara Grand Opening Mawapres Academy. Nah, ngomong-ngomong Grand Opening Mawapres Academy, itu apa sih Kak? Oke, kayaknya kita enaknya sambil ngobrol-ngobrol sambil duduk kali aja kali ya, biar lebih santai gitu buat mandu teman-teman semua. Kita duduk ya. Oke, izin duduk ya teman-teman semua. Oke. Oh iya, tadi ngomong-ngomong Mawapres Academy, itu apa ya Kak? Oke, jadi Mawapres Academy itu tuh serangkaian acara yang dimulai dari Grand Opening itu sendiri Kak, yang acaranya pada hari ini nih. Dan itu pada Grand Opening hari ini mendatangkan pembicara yang memiliki impact besar kepada mahasiswa agar termotivasi untuk berprestasi. Keren ya acara kita. Ngomong-ngomong prestasi, apa tujuannya itu? Oke, jadi tujuan dari Grand Opening itu sendiri untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih berprestasi Kak. Karena setelah acara Grand Opening itu sendiri bakal ada serangkaian acara lainnya nih. Apa aja tuh? Oke, jadi setelah acara Grand Opening ini bakal ada acara festival prestasi, yaitu di dalam acara festival prestasi itu ada competition week dan itu mengajak semua fakultas untuk bekerja sama di dalamnya, dan ada conference week, ada literatur week, dan ada recognition week. Dan di acara festival prestasi itu akan dikupas tuntas nih berbagai macam prestasi yang bisa diraih anak-anak UNES, baik itu prestasi di cabang kompetisi maupun di cabang non kompetisi. Nah, sehingga nantinya dengan adanya Mawapres Academy ini dapat menjadikan mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang unggul dan berkualitas serta kaya akan beragam prestasi Kak. Wah, keren banget ya acara kita. Nah, ngomong-ngomong acara hari ini kayaknya kita punya pembicara yang hebat Iya. nih. Tadi kan mendatangkan pembicara yang memberikan impact besar nih di dunia prestasi. Dan itu udah kelihatan nih Kak, ada 3 wanita cantik nih. Iya. Ya. Siapa aja sih pembicara pada hari ini? Nah, yang pertama ada Eva Andriani, dan yang kedua ada Tasya Kamila, yang ketiga ada Sherly Anavita. Nah, kita langsung aja ya masuk ke pemateri yang pertama. Kan tadi udah ngomong-ngomong soal pembicara nih. Iya. Nah, pembicara yang pertama ini bakal dipimpin oleh seorang moderator nih. Siapa nih Kak moderatornya? Moderator kali ini seorang laki-laki yang lahir di Sukoharjo tanggal 7 November 1999. Ia merupakan peraih Gold Medal International Project Fair Kazakhstan dan peraih Gold Medal Youth International Science Fair. Dia juga termasuk mahasiswa berprestasi nomor 2 di Fakultas Teknik, dan dia tergabung dalam mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Semarang. Mari kita sambut Bahrudin Priring Toko. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah membacakan CV saya. Izinkan saya membuka sesi pada hari ini dengan sedikit pepatah. Orang biasa hanya bicara. Orang yang baik akan menjelaskan. Orang yang lebih tinggi akan menunjukkan. Orang yang hebat akan menginspirasi orang lain. Berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 2019 lalu, pandemi COVID-19 datang dan menghantam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya yaitu adalah aspek dari pendidikan. Tolak ukur kemajuan suatu bangsa
adalah melalui pendidikan. Pendidikan sebuah bangsa dapat dikatakan berhasil jika banyak prestasi yang dituaikan. Oleh karena itu, sebuah bangsa melalui Malpres Academy ini diharapkan akselerasi prestasi dapat kita canangkan bersama. Saya, Baharudin Brintoko, akan memandu jalannya sesi pertama pada Malpres Academy kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri yang pertama hari ini. Beliau merupakan seorang wanita dengan kelahiran di Banyuwangi 30 Januari 1994. Pendidikan S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang tahun 2016, kemudian non-degree Chulalongkorn University Thailand 2016, kemudian S2 MSc Accounting and Finance University of Leeds UK 2020, kemudian pengalaman organisasi Muslimah Kibar Leeds 2019 and until 2020, kemudian PPI UK 2019 until 2020, kemudian pendiri Gesanva Foundation and Economic Future Leader UNERS, kemudian pendiri Rumah Binaan Kampung Anak Reju Anggung. Kemudian beberapa aktivitas beliau saat ini yaitu adalah study abroad consultant scooters, kemudian pengajar IELTS Kampung Inggris online, kemudian pembina Yayasan Gesanva Foundation, kemudian freelance translator and provider, kemudian asisten penelitian FE UNES, kemudian keluarga besar pelajar Islam Indonesia Banyuwangi. Kemudian beberapa penghargaan yang beliau pernah torehkan, yaitu penerima runner-up of Positive Impact Leeds University Business School Partnership Awards, kemudian penulis 3 buku antologi Journey to UK, The Outstanders, dan dari mahasiswa Indonesia untuk Indonesia Berprestasi. Mari kita sambut pembicara kita yang pertama yang sangat luar biasa ini, Mbak Eva Andriani. Bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Eva. Siang, kabar? Alhamdulillah. Mbak Eva sehat, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas, Mbak. Oke, gimana? Kita mau ngapain ini? Oke, Mbak, mau tanya-tanya dulu nih, barangkali kesibukan akhir-akhir Mbak Eva saat ini sedang sibuk apa sih? Mungkin ngerjain proyek apa, ataupun saat ini sedang mengerjakan tugas akhir, gitu, Mbak? Oh, aku udah lulus. Jadi kemarin baru balik dari Inggris tuh Desember, udah lulus S2-nya gitu. Nah, sekarang jadi konsultan pendidikan luar negeri di Scholars di Jakarta. Cuman memang kerjanya di rumah. Dan sementara ada satu proyek baru. Mau tahu apa nggak? Wah, pengen tahu banget ini, Mbak. Jadi itu. Oke, ya. Mbak. Jadi aku baru lahiran nih, ngomong-ngomong, kemarin 2 Mei. Alhamdulillah. Jadi emang proyeknya jadi ibu baru, ngasuh yayasan juga di Suami Foundation Gesanva, terus kemudian kerja di rumah gitu, jadi konsultan pendidikan luar negeri. Alhamdulillah. Saya selalu buat Mbak Eva. Udah pada penasaran nih Mbak Eva untuk tips, trik ataupun wejangan yang mungkin bisa diberikan Mbak Eva. Gimana sih untuk menjadi seorang yang mungkin pintar dalam karir atau juga pintar dalam berorganisasi, dan paling utama pastinya dalam menorehkan prestasi Mbak Eva. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Eva. Bentar, aku tanya, namanya siapa ya? Tadi aku belum. Oh iya, nama saya Baharudin, Mbak. Baharudin. Oke, Baharudin jangan kemana-mana ya. Nanti aku. Saya temani di sini kok, Mbak. Kamu mau tanggung jawab gitu. Oke, teman-teman,
teman-teman, gimana kabarnya? Halo. Hai. Semuanya. Baik, Mbak. Oke, ini kebanyakan pada semester berapa ya? Semester 1, Mbak. Anak SMA. Wah, serius? Enggak kan? Enggak semester 1 kan? Maksudnya semester 1 S2 ya? Wih, amin. 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 Iya. Jadi mungkin aku mau mulai dulu nih ya dengan Mawapres. Mawapres itu menurut teman-teman tuh gimana sih? Satu dua orang gitu sih. Kalau dengan Mawapres tuh apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apa coba? Kalau nggak ada pokoknya nanti tumbalnya Baharudin ya. Jadi kalau nggak ada yang pokoknya Baharudin terakhir. Nggih, Kak, siap. Mawapres, teman-teman apa yang terlintas kira-kira? Orang-orang yang punya prestasi, Mbak. Banyak prestasi, Kak. Mahasiswa yang berprestasi, Mbak. Itu singkatannya loh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi, benar, Mawapres itu memang identik dengan prestasi. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, jangan fokus pada kata sakau prestasinya gitu loh. Maksudnya prestasinya tuh jangan terlalu di highlight kalau nggak ada kata belakang yaitu makna di baliknya itu apa gitu ya. Nah, itu mungkin untuk mengawali sedikit mikir ya, udah siang-siang gitu, teman-teman diajak mikir, kayaknya terlalu filosofis gitu, kalau emang nggak kuat lambaikan tangan, kemudian keluar Zoom. Lambai, Mbak, lambai. Oke, nah kemudian di sini mungkin yang terlihat di layar gitu ya sekarang ini teman-teman, itu adalah buku karya mahasiswa berprestasi tahun 2016. Jadi senasional gitu, kita waktu itu bikin buku, kemudian menyumbangkan gitu ya hasil dari cetaknya ini ke pendidikan di pelosok-pelosok daerah. Nah ini maksudnya, jadi satu contoh yang mungkin simple ya, dari buku royaltinya disumbangkan ke pendidikan daerah. Jadi ketika itu berimpact gitu istilahnya. Mungkin pendek katanya seperti itu gitu ya. Nah, aku mungkin mengawalinya dengan cerita aja ya, Baharudin. Aku dulu gimana sih ketika Mapres gitu ya. Pertama, mungkin jauh banget beda sama yang nanti akan teman-teman hadapi ya, karena memang dengan online, kemudian dengan segala prosedur yang pasti berbeda gitu. Nah, dulu, sekarang aku tanya, yang Mapres 1 di sini hadir nggak, Unes? Ada nggak? Yang tahun sebelumnya? Jadi, Baharudin 2 ya, tadi ya? FT 2, Mbak. 2 teknik ya. Oke, jadi kemarin jurinya berapa, Baharudin? Kalau untuk total juri ya, Mbak. Kalau untuk karya ilmiah sendiri ada 3 juri, Mbak. Oke, per ini maksudnya 3 gitu ya. Jadi teman-teman aku cerita sedikit. Awalnya memang 3-3-3 terus gitu. Pas di zamanku tuh kena pembaharuan gitu, dan bayangin jurinya ada 8. Jadi ada 8 juri dari masing-masing fakultas gitu satu. Jadi rasanya seperti melebihi sidang skripsi gitu loh. Membayangkan nggak? Mungkin yang masih semester 1 jangan dibayangin ya, nanti nggak jadi pengen ikut Mapres jadinya. Oke, tapi di balik itu sebenarnya serunya apa sih gitu ya. Di Mapres itu kita ketemu sama teman-teman yang sama-sama membangun gitu istilahnya. Bahkan kami punya namanya Lingkaran Pelangi waktu itu di UNES tahun 2016 itu. Dan hari ini aku mau banget apresiasi panitia yang udah bikin acara ini, Mawapres Academy, karena aku dulu sempat bikin Mawapres Academy FE di tahun 2016, dan itu tuh sendirian banget gitu. Jadi waktu itu mencoba mengkoordinir teman-teman di UNES, cuman mereka memang sibuk dengan beberapa hal yang lain. Rasanya tuh kayak ini loh, Baharudin, kemarin tuh terharu gitu. Aku di rumah sakit lagi diinfus ya istilahnya waktu kemarin tuh. Nah, aku dikirimin tor gitu. Sama Rahma kalau nggak salah. Iya, Rahma. Terus, wah, keren banget. Ini ternyata terwujud gitu. Impian dari dulu pengen bikin Mawapres Academy se-UNES. Keren banget pokoknya kalian, teman-teman panitia. Karena memang iya, waktu itu aku mau bikin di FE aja jadinya, karena memang nggak ada teman-teman yang bisa waktu itu. Jadi salut.
itu awalnya ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa itu kira-kira? Dari temanya teman-teman menarik banget. Apa tadi? Merajut mimpi, mengukir prestasi ya, Barudin. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Kak. Benar. Aku jangan dicuekin loh ya, aku pergi nih. Jadi dari temanya itu sendiri mimpi gitu ya istilahnya. Jadi motivasi untuk berprestasi itu nggak cuma sekedar prestasinya, tapi ada impian teman-teman dan juga impian orang lain gitu. Nah di sini ada nggak yang impiannya itu udah jelas nyata gitu setelah nanti lulus mau ngapain? Kemudian mau S2, ada nggak sih yang mau S2? Guys. Kalau mungkin chatroomnya aktif ya. Chatroomnya. Okay. Kalau ada teman-teman yang mau S2, mungkin bisa di-mention S2-nya di mana. Karena ternyata teman-teman dari output dari Mawapres ini sendiri ya, banyak sekali teman-teman yang nggak usah lagi bingung gitu loh. Secara akademik tidak usah diragukan lagi oleh pemberi beasiswa. Karena bakalan langsung kayak emak bleng gitu. Apa sih istilahnya? Kok jadi gitu bahasanya? Jadi istilahnya langsung aja lolos gitu. Ya cuman harus ada tanda kutipnya yaitu apa? Kebermanfaatan pastinya gitu ya, pengabdian. Di sini teman-teman di chat nggak ada yang mau jawab ya? Nggak ada yang mau S2 nanti ke luar negeri? Ada, Allah. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Oh, di SNU. Oke, SNU untuk S2 ya. IELTS-nya minta 7 nih, ngomong-ngomong. Nanti kalau mau ada beasiswa kampusnya sama Singapore International Awards di ininya, beasiswanya. Ada lagi? Negara mana mungkin? Sekalian di-share biar diaminin di sini. Nggak apa-apa. Katanya kan merajut mimpi ya. Jadi sekalian rada lebar sedikit bahasnya ke sana sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi. Belanda, oke, Damai. Thank you, Australia. Belanda beasiswanya ada Stunet, biasanya bukanya Maret. Kalau untuk ke Australia, AAS, ini lagi buka. Ada Taiwan juga ya. Taiwan ada yang namanya MOE, beasiswanya. Kemudian Turki ada namanya YTB, beasiswanya. Kalau Jerman ini DAAD, Prancis ini ada juga EIFL, IV, Jepang Max, baru tutup kemarin tanggal 7 Mei. Nanti disiapin aja pokoknya teman-teman. Kalau untuk ke Seoul ada Mbak, ada nggak? Ada. Kalau ke Seoul itu dia GKS, Government Korean Scholarship, yang itu nanti bukanya biasanya Maret ya. Kalau untuk anak S2, dia ada 2 track, tracknya embassy sama tracknya universitas. Gitu. Inggris, oke, welcome to the club kita. Nanti kalau yang mau ke Inggris boleh ya, mungkin ada pertanyaan lebih gitu karena kemarin aku juga di sana. Ada 2 beasiswa yang selama ini banyak dicari-cari, Chevening, kalau teman-teman tahu itu bukannya November. Kemudian LPDP ini lagi buka juga. Thailand ada Chulalongkorn University, ASEAN non-ASEAN Scholarship, US Fulbright ya teman-teman. Eropa ada Erasmus, wah banyak banget nih. Oke, pokoknya udah banyak banget yang pengen keluar negeri. Kalau New Zealand itu ada, dia juga New Zealand Scholarship namanya Harvard. Wow, Rusia ada Russian Government Scholarship. Oke, yang ke Arab ada juga nih, ada di King. Oke, King Aziz. Gitu, wah luar biasa banget. Pokoknya dijaga ya semangatnya. Ini yang udah ngelis ini, semoga diaminkan ini bulan puasa. Terus tanggalnya berapa nih? 10 hari terakhir gitu ya. Oke, yang ada masjidnya Mbak. Lah, semua ada masjid di mana-mana sekarang loh. Tenang aja, masjid berceceran. Kalau nyari jodoh baru rada susah. Kalau masjid ya pasti ada. Gitu, terus. Oke, good. Jadi teman-teman, aku udah nangkep semangat teman-teman nih, aku kebakar banget, mungkin karena memang panas juga di sini, selain panasnya semangat teman-teman juga gitu ya. Motivasi berprestasi teman-teman apa sih? Kalau aku dulu nih ya, aku cerita lagi nih. Jadi
ketika jadi mapres aku tuh nggak sengaja daftar. Disuruh fakultas, dibilangin karena aku udah ngabisin duit fakultas untuk lomba-lomba. Jadi kalau kamu mau balas budi daftar gitu, digituin sama salah satu dosen. Tapi sebenarnya dulu karena kondisinya nggak begitu, bukan karena ingin jadi mapres. Ini sekarang teman-teman yang semester 1 semangatnya udah lebih awal dari aku gitu. Kalau aku dulu semangatnya cuma untuk cari pengobatan buat bapak. Bapak dulu sakit yang harus rutin berobat gitu ya. Jadi nyari uang untuk pengobatan lewat lomba. Dan itu memang efektif banget ya. KTI berapa juta gitu-gitu kan. Jadi emang dulu tuh nggak ada pandangan ke situ karena aku lebih condong ke BEM. Kemudian lebih suka ya organisasi di luar gitu istilahnya. Dan nggak terlalu fokus sama akademik. Jadi kalau belajarnya ya udah asalkan kelas selesai ya udah gitu dulu. Jadi karena kondisi itu ya, mungkin latar belakangnya orang tua birrul walidain gitu ya. Jadinya nggak tahu. Nah pokoknya gitulah. Istilahnya aku yang nggak niat, alhamdulillah ternyata bisa. Apalagi teman-teman yang niatnya sangat-sangat all out sampai ikut acara ini luar biasa, itu pasti lebih gitu. Dan mungkin ada kutipan kanan kiri, terserah mana yang mau diambil gitu ya. Kalau yang kiri mungkin untuk teman-teman yang muslim gitu ya, jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah gitu katanya. Jadi pun teman-teman gitu ya, berada, kondisinya itu usahakan untuk menunjukkan prestasi bukan untuk diri kita gitu ya, tapi sebagai kita, identitas kita, gimana kita menunjukkan seorang muslim bisa berprestasi misalkan gitu. Dan niatkan ibadah ke Tuhan kita untuk teman-teman yang bukan dari muslim misalkan. Jadi kalau aku dulu teman-teman di S2 di di UK juga niatnya kayak gitu terus. Jadi ikut aktif di salah satu faculty engagement, kerja sama dekan di sana, kemudian ada juga ikut student representative di fakultas. Intinya ingin melakukan pelayanan dan menunjukkan prestasi gitu. Karena memang ingin menunjukkan sisi yang tadi itu, dakwah gitu istilahnya. Tapi untuk teman-teman yang memang punya prinsip dan setuju dengan yang kanan, bisa juga dibaca gitu ya. Bukan tentang sakau berprestasinya gitu, tapi makna dibalik prestasi itu sendiri, ketika prestasi itu memberi manfaat tanpa tapi gitu. Jadi kita nggak perlu kondisiku belum settle loh, aku nggak bisa dong mungkin untuk mengkader adik-adik misalkan yang sekarang udah semester 6 gitu-gitu. Jadi pengorbanan itu terbalas kok teman-teman, tuntas pokoknya. Ini adalah kampusku di Leeds, di business school-nya. Kalau teman-teman ada yang mau masuk ke sana, syaratnya 6,5 IELTS-nya, kemudian CV, ijazah, transkrip, dan seterusnya. Jadi nanti kalau memang mau ya diusahakan lulus dulu gitu ya. Terus kemudian baru apply, oke? Nah itu untuk membakar kita hari ini. Nggak tahu itu terbakar atau mungkin malah melempem apaan sih Kak gitu. Puasa-puasa lemes gue gitu kali ya. Tapi itulah intinya teman-teman untuk mengawali sesi kali ini. Nah gimana sih caranya untuk menyeimbangkan akademik, non-akademik, kemudian berprestasi gitu ya. Aku selalu memakai dua hal ini, butterfly effect sama time management. Kalau butterfly effect mungkin aku udah sering ya bilang gitu, kalau teman-teman yang udah semester tua sempat ikut gitu di satu sesi. Pernah tahu kupu-kupu kan ya? Iyalah. Nah, itu ada yang namanya badai kupu-kupu gitu teman-teman di suatu daerah di US. Dan itu ternyata kupu-kupu yang kecil dia bisa menyebabkan badai ketika dia itu bersama-sama gitu. Banyak gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit ternyata bisa membuat impact yang cukup besar meskipun dia kecil. Nah, itu gimana? Jadi teman-teman ketika mau menjadi sesuatu dari sekarang nih yang mumpung semester 1 coba digali. Gimana sih caranya? Kalau aku nerapin kayak gini ya dulu di sekolah di S1. Jadi semester 1 2 gitu, istilahnya tuh masih anak-anak ini ya. Semester maba yang masih polos gitu. Polos nggak sih kalian teman-teman? Polos kan? Apa sih Kak Eva? Oke. Jadi ini kalau semester 1 2 banyakin ikut segala hal.
di SWOT dulu diri kita. Kalau aku nih orangnya pemalu banget dulu. Percaya nggak, Bahar? Saya percaya sih Mbak. Ya percaya nggak percaya sih Mbak. Nah, jangan percaya sama Allah aja ya. Iya takut musyrik Mbak. Jadi aku dulu orangnya pemalu. Aku suka nulis. Itu adalah SWOT diri aku. Aku melihat kelebihan kekurangan waktu itu gitu ya, semester 1. Jadi aku nggak ikut KIME, nggak ikut karya tulis ilmiah tingkat universitas untuk klub-klub yang kayak gitu. Karena aku udah suka nulis gitu. Tapi apa yang kurang di aku pemalu. Jadi aku gabung sama BEM. Karena BEM itu lahan untuk public speaking, kemudian lahan untuk kita bisa bersosialisasi dengan lebih banyak orang yang majemuk waktu itu kondisinya. Nah, aku nerapin kayak gitu, teman-teman mungkin bisa pakai yang sekarang masih belajar ya di semester 1 juga menggali potensi dirinya. Kemudian semester 3-4 usahakan untuk banyak ikut organisasi dan juga kompetisi. Jadi bondo nekat aja lah gitu. Dulu tuh ada salah satu mapres di FE yang dia itu ikut lomba di UGM. Teman-teman aku mau tanya, Bahar deh kalau enggak. Jadi kalau misalkan kamu mau kirim berkas lomba tuh lewat apa sih? Semua orang juga tahu kali ya. Lewat apa, Bahar? Berkas waktu ngumpulin itu Mbak, ngumpulin ke panitianya apa gimana? Misalkan kamu lomba di UGM, kamu bakalan ngirim berkasnya kemana? Ya ke UGM lah Mbak. Iya, I mean lewat apa gitu? Oh, kalau seringnya email sih Mbak, email. Email ya, email. Kan hard file? Soft file. Kalau hard file kamu ngapain? Pos. Oke, itu cerdas sekali ya. Tapi dekat banget nih, kakak kelas aku di FE dulu, dia itu ngirim langsung bersepeda ke UGM coba. Saking dia nekat banget, maksudnya kayak dia itu mau nunjukin gitu loh ke fakultas keseriusannya. Dia ditanya, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Karena dia mau nunjukin, akhirnya aku ngepostin sendiri itu ke sana gitu supaya didanai. Jadi semangat lombanya sampai kayak gitu banget. Dan yang dia lombain tuh apa coba? Daur ulang sampah. Yang itu tuh udah pernah dibahas semua orang. Yang itu bab 1, 2, 3 udah kayak kopas dari apa namanya Google gitu. Tapi nekatnya dia itu akhirnya menampar dia dan benar-benar ngasih pelajaran. Dia dikritik habis-habisan gitu ya dari feedbacknya. Kemudian dengan dia udah hujan-hujanan ke UGM nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia nggak nyerah gitu. Dan disitulah dia terbentuk. Akhirnya dia menang lomba pertama kali itu semester 1 akhir dengan lawannya semester 6, semester 7, 8 yang itu tuh dari kampus big gitu istilahnya ya. UNES juara 2, juara 1-nya UI, juara 3-nya IPB. Dia semester 1 waktu itu. Jadi itu sangat-sangat luar biasa dia ya, karena dia nyobain semuanya. Semester 3-4, banyak-banyakin. Itu karena semester berkarya. Dan teman-teman harus temuin role model. Misalkan Kak Bahar kok dilihat-lihat kayaknya ini ya, cakep ya gitu buat role model. Bukan cakep apa ya, maksudnya. Duh, suamiku nanti ini lagi. Gak apa-apa kan ya? Jadi cakep secara CV-nya gitu ya, ditemukan role modelnya, aku pengen jadi dia gitu, seperti dia dan lebih. Itu mendongkrak semangat kita. Kemudian semester 5-6 itu adalah semester kader gitu ya. Jadi teman-teman mulai untuk mengkaderisasi, kemudian membentuk komunitas. Aku dulu bikin EVEL di FE, terus kemudian bikin Mawapres Academy, kemudian bikin juga kampung anak di Karangmalang, kalau teman-teman tahu yang di Semarang, ngelindur. Oke, nah terus kemudian semester 7-8 itu tanggung jawab ke orang tua dan masyarakat. Cepat lulus, kemudian harus ada karya nyata. Apa yang teman-teman kasih, itu nanti menentukan banget. Nah, kalau teman-teman ikutin pola ini, itu nanti akan dengan sendirinya teman-teman jadi mapres. Baik itu mapres dalam kompetisi, maupun mapres dalam kehidupan yang benar-benar gitu. Jadi ingat, karena tadi bukan menggarisbawahi sakau prestasi dengan pialanya, tapi apa impact-nya. Dan dulu aku ketika kuliah, ya udah di dalam kelas, pokoknya maksimalin tanggung jawab kita ke orang tua, mungkin yang udah biayain gitu ya. Kemudian kalau nggak tahu, ya tanya dosennya sampai tahu. Keluar kelas, kalian milik masyarakat gitu. Apa yang dibuat, ya udah di organisasi misalkan di BEM. Sampai malam pun ya nggak apa-apa. Kemudian banyakin juga lomba-lomba. Ini persentase yang aku pakai untuk time management.
kuliah 20%, organisasi 20% misal. Kerjanya 10%, keluarga dan seterusnya. Sisanya adalah self development, teman-teman. Ini yang teman-teman nggak bakal dapat dimanapun. Ini pengembangan diri yang teman-teman perlukan. Soft skill-nya itu punyai 2 lah setidaknya. Apapun itu yang teman-teman usahain untuk kembangin, misalkan bahasa lain dan seterusnya. Gitu ya. Jadi aku kok nerocos banget. Waktunya masih ada nggak, Bahar? Habis ya? Bahar. Iya. Di mana ya? Iya, Mbak. Kamu kemana? Waktunya masih ada nggak? Nanti aku nerocos habis. Masih, Mbak, masih. Oke, masih sampai besok pagi. Ini ya, sampai azan beduk. Apa sih? Oke, lanjut sebentar kali ya. Nah, mungkin teman-teman udah baca panduan lah ya. Kalau untuk checklistnya bisa dicek sendiri. Aku nggak terlalu sama yang ini karena memang ini panduan terbarunya yang lebih tahu Kak Bahar pastinya. Karya tulis, sertifikat, sampai dengan presentasi pasti untuk dilatih. Nah, kemudian mungkin lebih ke tips triknya ya untuk kebut Mawapres. Kalau yang udah terlanjur semester tua, kayak aku dulu ikutnya, disuruhnya tuh pas udah kurang 6 bulan gitu nyiapinnya, jadi ngebut istilahnya. Perbanyak kompetisi dan pengembangan diri sih, palingan tips pertamanya. Terus yang kedua, kalau mau nyari ide gimana sih? Kalau misalkan KTI-nya susah gitu ya. Jadi memilih topiknya apa dulu yang teman-teman suka. Aku anak akuntansi dulu. Tapi aku ambilnya lebih green economy sama blue economy. Jadi aku lebih belajar tentang laut, maritim waktu itu. Kemudian pendidikan sama di pertanian ekonominya. Jadi teman-teman coba temukan dulu yang passionate buat teman-teman untuk dijadikan nanti karya tulisnya apa. Dipikirin dari sekarang, masih semester 1 nggak apa-apa. Nanti cari rangkul kakak kelasnya yang bisa dijadiin partner gitu ya istilahnya. Paksalah kalau nggak mau Kak Bahar aja, Kak, aku mau misalkan. Gimana caranya gitu. Nah, kemudian baca jurnal yang berhubungan ya. Misalkan tadi Green Economics, kemudian cari jurnal yang berhubungan sama itu, lalu dicocokin sama kondisi sekitar. Aku dulu ke Jepara. Ada anak Jepara nggak sih? Ada, Kak. Ada, Kak. Ada ya. Aku dulu ke Jepara. Ada, Kak. MC-nya Jepara. Siapa? Siapa Jepara? Aduh, nggak dengar pendengaranku, kayaknya semakin usia semakin ini ya. MC-nya, Kak. MC-nya Jepara yang cowok, Habib. Sebentar. Pantainya tuh pantai apa gitu ya? Astaga. Aduh, lupa udah. Ya Kartini deh kayaknya. Dengan nih, Mbak, pasti. Aku dulu risetnya di sana gitu, dan aku langsung ke sana banget untuk ngelihat kondisinya. Ada beberapa apa sih, kayak sistem apa ya, kayak itu integrasi antara pertanian juga gitulah istilahnya, sama di kelautan. Jadi aku langsung ke sana ngelihat kondisinya, dicocokin sama hasil riset aku sendiri, tebakan aku sendiri. Terus habis itu aku carikan solusi deh gitu. Nah, kemudian solusinya itu aku tes, kemudian aku bikin kayak bukletnya besar gitu. Nah, untuk jadi Mawapres teman-teman, yang benar-benar Mawapres, jangan cuman keluar dengan karya tulis. Kalau bisa karya tulisnya dilengkapin sama portofolio. Kalau enggak, dia udah dibikinin guideline yang udah lengkap gitu, tebel misalkan apa, atau ada produk pendampingnya gitu waktu teman-teman kumpulin. Jadi nggak krik-krik ya, apalagi dari sosial. Aku sosial, akuntansi. Misal ketemu Kak Bahar dari teknik, yang dia udah punya something gitu ya. Aku dulu tuh ada lawanku tuh yang bawa ini, apa sih, mobil, kalau dia mau deket tabrakan, dia ngerem sendiri. Dia udah bawa motor-motorannya masuk ke dalam ruangan gitu kan. Aku bawa apa gitu? Aku bawa diri doang, nggak mungkin kan. Akhirnya aku bikin kurikulum gitu, buku kayak besar gitu. Jadi udah aku printed, kemudian aku kasih ke juri-juri. Jadi kalau bisa di karya tulis tuh coba outstanding dengan cara itu ya. Jangan cuman karya tulis mentah, yang mentahan gitu. Maksudnya yang kayak cuman bawa tulisan gitu ya. Oke. Kemudian apalagi? Kalau misalkan nanti untuk melatih bahasa Inggris, aku dulu otodidak. Percaya atau enggak, aku ke Inggris memang iya gitu. Tapi aku daftar beasiswanya dulu benar-benar dengan belum IELTS gitu. Bahkan aku nggak pernah les bahasa Inggris karena memang belum bisa ke kampung Inggris.
Tapi di situ aku nyiasatin gitu teman-teman. Sebelum tidur, paling enggak teman-teman coba topik ya yang ada di Mapres. Kalau dulu ada sih topik-topik, sekarang mungkin nggak ada ya. Tapi coba ada topik apa, kita ngomong depan cermin. Kalau aku dulu gitu sih. Terus suka Dear Diary pakai bahasa Inggris gitu juga. Dan berlatih pakai gaya presentasi yang berbeda. Ini untuk menggebrak ketika kita di bagian presentasi. Aku mungkin cuma ngasih tipsnya tuh sepenggal-sepenggal aja karena nggak selengkap itu. Tapi poin-poinnya di sana untuk bisa lebih outstanding daripada yang lain. Aku tadi sama pembukanya Kak Bahar, itu yang biasa diajarkan ke teman-teman Mawapres turun-temurun. Jadi mungkin kalau ada pembina, aku nggak tahu mungkin Kak Bahar dapat atau mungkin emang sudah kayak gitu dari bawaannya. Jadi kalau biasanya gitu ya, kita tuh kayak bikin opening sentence atau opening words buat mereka bisa melek gitu ngelihat kita. Wah, gitu. Ketika di awal. Jadi presentasi dengan gaya-gaya yang seperti itu yang lumayan membantu nantinya teman-teman untuk lebih outstanding dibandingin yang lainnya. Kayak gitu kira-kira. Sebentar. Oke. Bentar ya, ada sedikit gangguan. Oke, aku matiin aja screen-nya. Mungkin itu aja, Bahar, sedikit yang bisa aku bagi untuk teman-teman. Nggak tahu ada manfaatnya atau enggak. Yang jelas, semoga teman-teman terus gitu ya, bergerak untuk menambah pundi-pundi prestasi yang nggak cuman tentang piala, pencapaian, tapi tentang makna di baliknya. Dan tetaplah berjanji gitu ya, untuk memupuk rasa perlu berprestasi. Karena itu menurut aku adalah apresiasi diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita berprestasi, kita mengapresiasi diri kita. Dan aku menganggap menjadi Mawapres 1 UNES tahun 2015 itu adalah momen di mana menjadi cara aku gitu ya untuk bersyukur sebagai mahasiswa. Jadi apa sih cara teman-teman bersyukur jadi mahasiswa? Kalau cara aku adalah dengan jadi Mapres. Dengan, ya, aku nggak mau nyanyiin kesempatan itu gitu. Karena dulu aku bidik misi, bahkan aku dulu SMK harus kerja natain barang di Giant Mall gitu, cuman untuk bayar SPP. Jadi, nggak mau sia-siain itu gitu. Jadi momen mahasiswa itu adalah emas banget buat aku waktu itu, yang di sekitarku juga jarang banget ada bachelor graduates gitu. Jadi itu something yang aku syukuri dengan jadi Mawapres. Kayak gitu. Mungkin itu Bahar. Oke, terima kasih Kak Eva atas banyak sekali ini tadi ceritanya ataupun motivasi yang diberikan dan mungkin lebih kewejangan. Monggo silahkan dari teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Saya buka untuk sesi yang pertama, termin yang pertama untuk 2 orang penanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise up di Zoom meeting ataupun bisa juga langsung open pelantang suara. Silahkan teman-teman. Ini sudah ada yang raise up 2 orang. Oke, silahkan. Ini ada Kak Desi Hikmatu dan juga Kak Nikmatun. Oke. Silahkan Kak Desi Hikmatu bisa open pelantang suara dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak gelap ya Kak, ini lampunya redup deh. Oh Desi, nggak apa-apa. Gimana Des? Mungkin yang Desi tanya ini tuh bukan Mawapresnya sih, tapi lebih ke LPDP-nya gitu. Ini boleh kan ya? Nah, boleh. Dulu kan Kak Eva itu S1-nya bidik misi. Terus untuk LPDP-nya ini mengambil LPDP yang afirmasi bidik misi untuk alumni bidik misi itu atau LPDP yang reguler, jalur reguler. Kemudian untuk kuliah di Inggris itu kan IELTS-nya tuh tinggi ya. Nah, Kak Eva sendiri berapa tahun sih untuk persiapan apply beasiswa itu yang di UK itu? Mungkin itu aja. Terima kasih, Kak. Yes, thank you. Wah, kerudungnya udah samaan banget kita. Oke, jadi pertanyaan pertama ya, afirmasi atau reguler? Nah, kalau teman-teman punya
special things, afirmasi bisa, kenapa harus reguler misalkan gitu? Karena memang di afirmasi itu kan kita ada jalur khususnya, yaitu mungkin yang pertama syarat bahasa Inggrisnya beda waktu itu ya. Karena dia bisa pakai TOEFL doang 500. Kalau misalkan yang reguler tuh harus IELTS 6,5 gitu. Jadi kalau misalkan bisa afirmasi, kenapa kita ambil reguler kan Desi gitu waktu itu. Nah, kemudian afirmasi itu zaman itu juga ada satu kondisi skornya lebih rendah untuk seleksinya gitu, passing grade-nya. Jadi kalau di LPDP, for your information ya guys, jadi dia itu nggak kayak kamu sama yang satunya lebih baik dia, aku pilih dia aja, nggak gitu. Jadi saingannya sama diri kita sendiri. Jadi teman-teman sampai ke passing grade itu atau enggak, ya udah gitu. Jadi selama bertahun-tahun ya LPDP, bahkan zamanku 11.000 pendaftar luar negeri. Yang keterima itu cuma 700 di zamanku. Dan dia itu kuota dari pemerintah untuk luar negeri itu 2.000. 1.300-nya kemana? Itu membuktikan kita nggak bersaing sama orang lain. Saling bantu aja Desi nanti sama yang lain. Nah, karena apa? Karena bersaingnya sama diri sendiri mencapai passing grade-nya. Gitu. Nah, kalau untuk bahasa Inggrisnya, aku jujur aku nggak pernah les kan tadi bilang sama Desi. Sebelum lulus dari UNES. Jadi kayak cuman belajar otodidak aja di depan cermin dan seterusnya. Terus dulu di bilingual class, economic education, sama mungkin sekarang udah di international class ya, udah ganti program gitu. Nah, itu aja. Dan kemudian belajarnya itu waktu udah lolos LPDP, 6 bulan dikasih pelatihan bahasa IELTS. Jadi dulu aku TOEFL dulu belajar mandiri, itu setelah lulus 1 bulan gitulah aku belajar mandiri terus sampai ke angka 500 something yang itu sesuai dengan syarat afirmasi. Kemudian aku milihnya TOEFL karena memang waktu itu IELTS bayarnya mahal Bu, 2,9 juta. Kalau kita gagal waduh kan rugi banget gitu. Apalagi ada temanku yang sampai 10 kali dia ambil IELTS dan gak nyerah. Dia masih gagal itu ambil ke 10 baru lolos 6,5. Dan di Inggris, ini pertanyaan bagus juga, ternyata nggak se-ekstrim itu kok bahasa Inggrisnya. Kalau kita apply ke US, we have to get right after 7. Jadi 7 itu minimal kalau di Amerika. Tapi kalau misalkan di Inggris 6,5 pun each 6 itu bisa gitu Desi. Misal di kampus Leeds dan Bristol, kemudian Birmingham. Tadi ada yang mau ke Birmingham ya. Kemudian Edinburgh. Itu ada program-program yang 6,5 bisa. Dan IELTS-nya bisa disusulkan. Misalkan nih lulus. Oke, sekarang aku belum punya IELTS, Kak. Dan aku apply. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman nanti bakal dapat penerimaan kondisional atau yang masih dengan syarat. Kalau udah submitted all documents, nanti bakalan dapat yang unconditional. Gitu. Aku nyusulin kok dulu IELTS-nya dan bisa. Gitu ya, Desi semangat banget untuk LPDP-nya, semoga lolos. Gitu ya. Amin. Kak, amin. Apakah sudah menjawab Mbak Desi? Satu lagi deh. Gini Kak, itu kan tadi TOEFL dulu. Nah, ini tuh TOEFL-nya yang TOEFL beneran TOEFL atau kita boleh pakai prediction TOEFL? Oke. Ya, udah nyalain kamera, udah nyalain lampu juga, cerah Mbak Hana. Jadi, mungkin aku mentionnya TOEFL ya, karena orang bule itu menyebutnya TOEFL. It's not TOEFL. Okay. TOEFL itu yang ETS, yang sudah official test. Kalau prediction atau yang dari internal kampus kita itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi harus tes di luar yang udah official ETS. Kalau TOEFL ITP, tapi tahun ini sepertinya nggak ada, maksudnya nggak bisa kayaknya. Coba di cross check lagi karena memang lagi baru-barunya dan yang udah ada tuh panduannya coba baru ini kok ya. Kamu udah mau lulus? Baru semester 6, Kak. Oh iya, malahan bagus banget. Jadi sekarang belajar IELTS-nya dulu ya, untuk persiapan barangkali tahun depan udah nggak bisa pakai TOEFL ITP. Karena kayak tahun ini juga nggak tahu ya bisa apa enggak, karena itu udah tiap tahun tuh diupdate gitu loh.
Jadi sekarang mumpung masih semester 6, belum ada kesibukan, langsung aja kursus di IELTS-nya diperbaiki dengan ya, karena IELTS beda kan, ada speaking-nya juga gitu. Makasih Kak Eva. Sama-sama. Oke, Mbak. Terima kasih dari Kak Desi atas pertanyaan dan juga Kak Eva atas jawabannya. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya dari Mbak Nikmatun ini. Oke. Halo Mbak sebelumnya. Halo, sesudahnya. Jadi aku mau nanyanya lebih ke agak personal sih, Mbak. Nggak apa-apa nih, Mbak? Boleh. Nah, sebagai seorang mahasiswa asing di sana ya, Mbak, pernah nggak sih merasa dibedakan atau mendapat perlakuannya berbeda, apalagi kita tahu di sana itu minim banget seorang muslim ya, Mbak, apalagi Mbak juga berhijab gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, untuk biaya hidup itu bagaimana ya, Mbak? Sedangkan kan ada tunjangan sepertinya dari negara, cuma kan tunjangannya kan tidak terlalu besar. Sedangkan kita tahu buat standar hidup di Inggris itu besar gitu ya, Mbak. Nah, itu gimana? Oke, pertanyaannya sudah? Ya, pertanyaannya gitu, Mbak. Oke, aku jawab ya. Jadi pertama untuk masalah minority ataupun berjilbab ataupun orang Asia, itu isu yang sudah sangat-sangat besar ya mungkin bagi kita memandangnya di Indonesia. Cuman sampai sana, it's totally wrong. Jadi nggak kayak gitu. Bahkan supportnya pemerintah Inggris tuh besar banget terhadap Muslim. Bahkan kemarin Ramadan, Perdana Menterinya langsung dia ngucapin selamat Ramadan. Dan pangerannya juga, dia bikin live IG untuk nyemangatin teman-teman yang lagi puasa, karena di Inggris puasanya itu 16-17 jam. Jadi, misalkan sahur nih ya, jam 2, imsak nih. Nanti bukanya jam 10, jam 11 malam. Gitu. Jadi memang mereka itu sangat-sangat suportif sama orang-orang Muslim. Bahkan masjid di kampus tuh banyak banget. Dan di tempatku sendiri masjidnya itu lumayan besar juga, dan itu dulu bekasnya gereja. Jadi benar-benar kayak satu sama lain antar agama itu sangat mendukung gitu. Nah, kemudian ada sih memang kalau perlakuan-perlakuan yang kadang gitu ya, tapi justru bukan sama orang bulenya, tapi sama orang sama-sama Asia, tapi Asia yang lain. Aku nggak tahu motivasinya apa. Mungkin karena memang iri dengan keasiaan kita yang lebih outstanding dari Indonesia gitu misalnya. Karena jangan salah, di sana orang-orang Indonesia itu sangat-sangat berprestasi di Inggris, banyak banget. Bahkan nih salah satu pernah tahu University College London? Pernah dengar mungkin? Ya, pernah. Ya. Jadi salah satu model majalah University College London itu adalah muslimah berhijab, dipasang di majalahnya kampusnya. Itu keren banget, dan itu dari Indonesia gitu. Jadi benar-benar sebagus itu sih kondisinya. Cuman kemarin waktu COVID menyerang, kan isunya itu dari Asia, khususnya China, ya kan. Emang ada satu kondisi, ada anak Cina tuh digebukin. Bahkan suamiku itu kan mirip Chinese gitu ya. Enggak sih sebenarnya. Itu sampai di kereta tuh, ini loh dirasani istilahnya kalau gitu. Rasaninya gini, ke aku, itu tadi orang Cina ya? Buset, itu suami gue. Dalam hati kan aku ngomong kayak gitu ya. Tapi ya dia ini kayak memang rada-rada sinis gitu sama yang isunya lagi aja. Kalau ada isu yang disulut nggak akan terjadi. Biaya hidup kita dapat dari LPDP itu sangat cukup dari kita. Bahkan misalkan nikmat nanti nggak akan boros gitu ya dengan gaya hidup yang memang biasa aja dengan kondisi ya gitulah, itu udah mewah sih biasa ajanya sebenarnya. Kalau di Inggris itu nggak ada kosan yang kayak di tempat kita gitu istilahnya, itu tuh bisa saving lebih dari setengahnya gitu. Makanya aku kemarin ke Inggris pun aku sama suami, dan misalkan di total dari dana LPDP untuk aku udah sama suami itu kita masih bisa saving gitu istilahnya. Jadi masih bisa jalan kemanapun, masih bisa ngirim ke rumah misalkan. Dan jangan khawatir di Inggris, kalau misalkan nanti ada yang mau pergi untuk belajar gitu ya, ada banyak part-time job yang itu terbuka untuk orang-orang Indonesia, misal di KFC, Subways, dan itu nggak akan ini kok, nggak susah banget. Jadi dapatnya
Bahkan lebih gede daripada uang dari LPDP-nya sendiri per bulan. Jadi bisa sambil kerja, Nikma. Jadi nggak usah khawatir. Itu sangat-sangat cukup. Gitu. Semangat! Oh, itu Mbak. Tadi kan berarti uangnya yang dikasih kan hampir cukup banget. Apakah itu juga berlaku di negara-negara lain? Misal kalau mau ke Korea gitu ya Mbak, apakah itu sama gitu atau enggak? Ini LPDP atau beasiswa yang lain juga? Yang beasiswa yang apa ya? KGSP atau apa sih Mbak yang di Korea itu loh Mbak? GKS, ya. KGSP dulu. Sekarang namanya jadi GKS yang Embassy dan University Tracks. Dan itu cukup banget, teman-teman udah pada ini. Aku ada students, siswa yang juga di sana juga, dan itu dia sharing ya sangat cukup kok. Bahkan dia bawa keluarganya. Dia lanjut S3 juga katanya maunya karena memang udah cukup banget. Gitu ya. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nikmatun Hasanah, juga jawabannya dari Mbak Eva Andriani. Karena menginjak untuk waktunya juga udah habis, Mbak Eva, barangkali pertanyaannya Nyun Sewu bisa dicukupkan nggih, Mbak Eva? Iya, Nyun. Okay. Terakhir sebelum foto dulu. Selanjutnya yaitu foto bersama, sesi foto bersama dengan Mbak Eva. Untuk teman-teman diharapkan yang ada di room meeting ini untuk open kamera untuk melaksanakan foto bersama dengan Mbak Eva. Monggo teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Juga terima kasih kepada Mbak Eva. Terakhir sebelum menutup acara ini, Mbak Eva, adakah closing statement yang ingin disampaikan dari Mbak Eva untuk sebagai penyemangat buat teman-teman semuanya dalam meraih prestasi ke depannya, Mbak Eva? Monggo, Mbak Eva. Closing statement yang selalu aku ulang-ulang dimanapun. The winners never quit, the quitters never win. Mereka, para pemenang, tidak akan pernah diam, dan mereka yang pendiam tidak akan pernah menang. Jadi teman-teman, keep practicing, keep fighting ya untuk semua mimpinya. Semoga sukses lahir batin, dunia akhirat ya. Okay. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Mbak Eva atas materi dan juga motivasinya yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga nanti semoga dapat menambah hikmat untuk teman-teman semuanya. Saya selaku moderator pada sesi pertama kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.